Untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut, kita pertama-tama harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Agar kita bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain, Allah membekali kita dengan akal yang diharapkan bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu ditanamkan oleh Allah pada diri kita dengan maksud agar kita memiliki dorongan, memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk makan, minum, dan lain-lain untuk keperluan hidup. Hawa nafsu harus dikendalikan agar dorongan tidak menjadi liar. Mengendalikan hawa nafsu inilah inti dari kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Tanpa dikendali, hawa nafsu bisa mendorong kita untuk berlebihan dalam berperilaku yang disebut kesesatan atau keterlaluan. Allah menasihati kita agar kita jangan terlalu menuruti hawa nafsu tanpa terkendali. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu begitu saja. Maka kalau kamu melakukan itu, hawa nafsu bisa menyesatkan kamu dari jalan menuju ke Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat, menyimpang dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang dahsyat dikarenakan mereka lupa terhadap hari pertanggungjawaban. Jadi hawa nafsu itu kalau dituruti, hawa nafsu itu akan selalu meningkat permintaannya. Jadi demand-nya, permintaannya itu kalau dituruti bukan lalu menjadi puas, tetapi ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, karena ingin lebih lagi dan lebih lagi, maka itu bisa melampaui batas. Melampaui batas itu misalnya kita masing-masing mempunyai hak. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan, mungkin memperoleh uang untuk bekal hidup, itu kalau kita tidak mengendalikan diri, kita akan mengambil hak orang lain. Ya. Jadi seharusnya hawa nafsu kita ini harus bisa mendorong kita untuk bekerja, mencari yang halal. Kalau sampai melampaui batas hak diri sendiri, mengambil atau merampas hak orang lain, maka itu menjadi haram. Haram itu artinya terlarang, dilarang oleh Allah. Nah, oleh karena itu, mengendalikan hawa nafsu itu penting. Nah, dorongan hawa nafsu memang penting, tapi jika dorongan hawa nafsu selalu dituruti tanpa dikendalikan oleh akal yang memegang teguh pada keimanan dan kebenaran, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Allah memberikan peringatan, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran itu diukur sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka akan hancurlah bumi, langit, dan seisinya. Karena tidak tahu batas kalau hawa nafsu itu dituruti terus-menerus. Maka harus ada ukuran. Ukurannya apa? Kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran dari Sang Pencipta. Karena kalau kita mengukur kebenaran dengan selera kita, nah itu nanti kebenarannya tenggelam, yang menonjol seleranya. Selera itu hawa nafsu. Ya. Salah satu dorongan hawa nafsu yang perlu dikendalikan adalah dorongan untuk berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan kekuasaan. Ini ada kecenderungan yang semacam itu, ya. Kecenderungan untuk memperbanyak
harta dan memperbanyak dukungan. Ya. Dua hal ini itu bisa digunakan untuk sebagai alat kebanggaan. Maka orang senang sekali dalam mencari harta banyak dan kekuasaan. Orang yang hartanya banyak atau seringkali disebut kaya raya biasanya merasa bangga. Dia menganggap sukses di dalam berbisnis atau sukses dalam kehidupan. Begitu pula orang yang merasa pangkatnya tinggi, dia merasa bangga akan capaiannya itu. Oleh karena itu, kekuasaan dan harta itu menarik sekali bagi setiap orang. Nah, dan kebanggaan itu sendiri adalah juga dorongan hawa nafsu yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan keakuan atau eksistensi diri sendiri. Ini aku sukses, gitu. Jadi akunya yang menjadi menonjol. Karena kebanyakan orang tidak menyadari pentingnya mengendalikan atau mengelola hawa nafsu, maka kecenderungan berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan kekuasaan menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat. Pada zaman kapanpun ini menjadi fenomena umum bahwa orang sering berlomba-lomba di dalam kekuasaan dan harta. Sampai Allah memberitahu kita, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, hiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Kita mesti hati-hati memahami ayat ini. Dikatakan, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia adalah permainan. Ini fenomena untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah kelakuan orang-orang yang tidak beriman. Jangan lalu itu dianggap sebagai, lah memang ini wajar. Maka karena wajar lalu dinyanyikan. Dunia ini adalah atau hanyalah panggung sandiwara. Nah, dunia ini panggung sandiwara untuk orang yang tidak beriman. Karena orang itu hidupnya ini hanya bersandiwara. Ya, kalau kita mau lihat politik itu semuanya sandiwara. Ya, dibikin ini, bikin itu, ada isu ini, ada isu itu, supaya bisa menggiring opini masyarakat. Nanti kalau opini sudah tergiring ke sana, mereka tinggal menyampaikan kemauan mereka. Sebenarnya targetnya itu kemauan mereka, tetapi mereka menggiring pikiran masyarakat supaya mereka mendapatkan dukungan. Ya. Meskipun kecenderungan berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan kekuasaan itu merupakan fenomena umum, kecenderungan ini harus kita kendalikan. Karena kalau tidak, kita bisa lengah dan lalai akan tugas utama kita. Apa itu tugas kita yang utama? Yaitu berbakti kepada Allah, termasuk tugas kepemimpinan. Kepemimpinan itu termasuk tugas dari Allah. Allah mengingatkan kita, alhaakumut takatsur, bermegah-megah itu bisa melalaikan kalian. Lalai akan tugas utama kita. Nah, kelalaian ini bisa menyebabkan seseorang menjadi rakus, yaitu keinginan memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Ya. Ada keinginan makan, lalu terus kita ingin mencari makanan. Nah, ketika kita mencari makanan, kita ingin mencari lebih daripada yang kita butuhkan. Karena sekarang ini makanan atau materi apapun bisa diringkas atau diwujudkan dalam bentuk uang, karena uang nanti bisa ditukar dengan bermacam-macam tadi, maka orang cenderung untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ada seseorang itu punya kecenderungan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai melebihi batas,
maka itu rakus. Saya mencoba mencari kata rakus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rakus adalah keinginan memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Itu rakus. Kalau dalam bahasa Inggris, rakus itu diterjemahkan sebagai greed. Kata bendanya greed, kata sifatnya greedy. Artinya, intense and selfish desire for something, especially wealth, power, or good. Keinginan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri yang sangat intens untuk memperoleh sesuatu, kecuali terutama sesuatu itu berupa kekayaan, kekuasaan, dan makanan. Itu bisa dicek pada, saya mengambil dari Cambridge Dictionary. Jika seorang pemimpin rakus, maka dia tidak akan bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Karena dia tidak lagi mampu memikirkan dan melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah. Ya, kita ingat apa yang kita bahas yang lalu. Apapun yang kita lakukan harus kita niatkan dalam rangka mencari ridho Allah. Kita puasa Ramadan untuk mencari ridho Allah. Kita bekerja untuk mencari penghasilan juga dalam rangka mencari ridho Allah. Bagaimana mencari penghasilan kok untuk mencari targetnya mendapatkan ridho Allah? Iya, karena kita sebagai suami dan bapak misalnya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Memberi nafkah itu wajib dan tugas dari Allah. Nah, kalau kita itu bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Karena kita berarti nurut patuh kepadanya. Nah, kalau kita mencari penghasilan itu dalam rangka mencari ridho Allah, maka cara memperolehnya juga harus dengan menggunakan cara yang diridhoi Allah. Tidak boleh menggunakan cara yang tidak diridhoi Allah, misalnya dengan cara merebut hak orang lain. Nah, merebut hak orang lain itu bisa dilakukan dengan penipuan, bisa dengan pencurian, perampokan, atau korupsi. Nah, itu berarti mencari penghasilan, tetapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kita manusia itu akan sibuk memikirkan bagaimana memanfaatkan otoritas yang kita miliki untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang diridhoi Allah. Kita itu mencari nafkah, mencari penghasilan itu dengan menggunakan otoritas yang kita miliki. Terus semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Tetapi orang yang rakus itu akan sibuk memikirkan bagaimana cara memanfaatkan otoritas yang ada, kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Nah, ini berarti penggunaan kekuasaan secara tidak benar atau abuse, ya. Abuse of power. Abuse of power bentuknya macam-macam. Nah, kerakusan yang menguasai pada diri seseorang pemimpin itu bisa menjelma dalam berbagai bentuk, karena pemimpin kalau dia memimpin masyarakat, dia mempunyai kekuasaan yang lebih daripada anggota masyarakat yang lain. Nah, kalau dia rakus, maka dia akan berusaha menguasai dia akan berusaha mengambil hak-hak orang lain dan memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dia. Jadi saya ulang, kerakusan yang menguasai diri seseorang pemimpin bisa menjelma dalam berbagai bentuk yang intinya adalah mengambil atau merebut hak orang lain dengan cara yang tidak sah, baik disadari atau tidak disadari oleh pemilik hak yang asli. Jadi merampas hak orang lain
itu bisa dengan cara disadari oleh yang dirampas, bisa juga dengan tidak disadari. Kalau korupsi itu mengambil hak rakyat, tetapi rakyat yang diambil haknya tidak menyadarinya. Ya, tahu-tahu sudah dimiliki oleh orang yang mempunyai kekuasaan, itu tidak disadari. Tapi ada juga yang disadari, misalnya dengan cara merampas atau merampok begitu, atas pengetahuan orang yang dirampas haknya. Nah, fenomena semacam ini selalu berulang lagi dan berulang lagi karena kecenderungan banyak orang yang berlomba-lomba dalam kekayaan dan kekuasaan, sebagaimana telah terjadi pada zaman dahulu kala. Ya. Karena dari zaman dulu sudah terjadi, maka Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran agar tidak terulang pada diri kita. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu melihat kebanyakan dari mereka, ini konteksnya adalah orang-orang Yahudi, mereka bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Ini konteks zaman dulu, orang-orang Yahudi. Konteks zaman sekarang, ada nggak orang semacam ini? Banyak. Dan apakah mereka orang Yahudi? Ya kalau di Indonesia yang melakukan kebanyakan, ya karena kebanyakan penduduk Indonesia itu Muslim, ya yang banyak melakukan itu justru orang-orang Islam. Jadi kalau di sini disebutkan orang Yahudi, tapi ini dalam kurung ya. Jadi konteks turunnya ayat ini adalah menunjukkannya atau kaitannya dengan orang Yahudi, tetapi statementnya dinyatakan oleh Allah dengan kalimat yang umum. Ya. Kalimat yang umum berarti ini bisa terjadi kapanpun oleh siapapun. Sayangnya banyak tokoh agama baik di zaman dahulu maupun sekarang itu tidak menegur mereka yang mempraktekkan kerakusannya, rakus dengan mengambil hak orang lain, misalnya dengan cara korupsi. Ya, ulamanya diam saja, mereka tidak menegur. Tapi alasan mereka kalau ditanya kenapa kamu tidak menegur, antara lain karena takut dipenjara. Karena ngeritik-ngeritik mereka, apalagi mengungkapkan kerakusan mereka, kerakusan dalam ini, dalam korupsi mereka. Begitu ada seseorang yang mengungkapkan kerakusan seseorang atau korupsi mereka, maka dia akan terancam kehidupannya. Orang yang korupsi, yang maling, itu pasti siap untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain. Ya. Kenapa para ulama tidak mau menegur? Ya mungkin karena takut dipenjara. Atau bisa jadi karena ikut menikmati hasil korupsi tadi. Jadi sebagian dari hasil korupsi diberikan kepada tokoh-tokoh agama itu. Akhirnya mereka diam. Nah, makanya kita hati-hati kalau mendapatkan misalnya kata-katanya sumbangan, tapi sumbangan dari siapa? Dia kepentingannya apa? Jangan-jangan kepentingannya itu supaya membungkam orang, baik itu ulama atau yang lain, supaya tidak mengganggu kegiatan mereka yang merampas hak orang lain. Nah, ini zaman dulu itu sudah terjadi begitu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasnaun. Mengapa orang-orang alim mereka, ini ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong, di pejabatnya bohong, tapi ulamanya diam aja. Dan bahkan mereka ikut makan yang haram itu. Ya, karena mereka ikut makan yang haram, mereka diam saja karena mendapatkan bagian. Dan ini bukan hanya ulama yang ditugasi untuk menjaga jangan sampai ada orang rakus, jangan sampai ada orang korupsi, juga seringkali diam. Coba inspektur-inspektur. Ya. Inspektur-inspektur itu kan ditugasi untuk mencegah terjadinya korupsi.
auditor. Tugasnya untuk mencegah jangan sampai terjadi korupsi. Tapi begitu mereka itu diservis, diberi pelayanan yang bagus, begitu misalnya kalau itu dari luar kota, begitu datang sudah disambut, kemudian dibawa dengan kendaraan yang mewah, dibawa ke hotel yang nyaman, kemudian kasih makan yang enak-enak, lalu dikasih sangu. Nah, itu maka auditor itu menjadi diem. Auditor tahu, saya sering ketemu para auditor dan inspektur. Mestinya kan kamu bisa menengarai mulai dari awal bahwa wah ini ada korupsi ini. Misalnya, begitu datang kok penyambutannya luar biasa, mesti ada sesuatu. Tapi ada auditor yang cerita, ya aku bilang kalian ini maling-maling. Terus mereka akan gentar begitu. Terus lalu dikasih bagian, lalu diem. Nah ini orang-orang yang ditugasi untuk mengawasi, termasuk para ulama ya, ditugasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak mau menegur karena ada kalanya takut masuk penjara atau bahkan takut dibunuh. Ya. Betapa banyak orang yang mengungkapkan kecurangan pejabat lalu terus dia mati dengan berbagai cara. Ya. Oleh karena itu kita yang tidak terlibat di dalam kekuasaan mesti berusaha untuk mengingatkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, kalau sebagai wartawan, ya wartawan itu mesti berusaha mengungkapkan meskipun dengan cara yang tidak terlalu vulgar. Ya. Jadi ulama juga mesti mengingatkan jangan korupsi dan sebagainya. Ya. Saya tidak tahu apakah saya sudah melaksanakan itu, tapi ada teman yang mengatakan bahwa saya ini sering sekali ngomong tentang korupsi gitu. Iya, karena itu memang harus kita ingatkan. Cuma kita tidak berani menuduh seseorang kalau tidak ada buktinya. Lagi yang bisa kita sampaikan ya sifatnya umum gitu. Pokoknya jangan korupsi. Ada beberapa indikasi bagi orang-orang yang rakus, terutama mereka yang merampas hak orang lain. Nah, sebagaimana disebutkan pada 2 ayat tersebut tadi, mereka biasanya suka berbohong. Nah, tadi dikatakan la yanhaakumur rabbaniyun al-ahbaru an qawlimul ithm. Kata-kata dosa. Nah, kata-kata dosa itu bohong. Ini orang yang curang, korupsi mesti banyak bohong tuh. Jadi kalau ada orang bohong, hati-hati. Karena bohong itu hanya ujung dari gunung es. Ujung dari gunung es itu kecil. Yang lebih besar itu yang di dalam. Ya. Terus wa aklihimus suht, mereka mau makan-makan yang haram. Ya, tentu karena mereka itu merampas hak orang lain, yang dirampas itu haram, dan mereka memanfaatkan itu untuk makan dan sebagainya, berarti mereka makan yang haram. Ya. Mereka tidak takut. Ini yang aneh lagi. Mereka sering mengaku sebagai orang-orang yang memikirkan kepentingan orang banyak. Kata-kata mereka memikirkan rakyat untuk menutupi kejahatan mereka. Jadi di hati yang real mereka itu jahat, tetapi omongannya ini kan semuanya demi rakyat dan sebagainya. Dan mereka tidak takut memamerkan kekayaan yang mereka peroleh dengan cara yang tidak wajar. Karena mereka merasa memegang kekuasaan. Apalagi kalau kekuasaan ini besar sekali. Mulai dari kekuasaan menyidik, menangkap, memproses peradilan. Wah, mereka lebih berani lagi. Karena apa? Kalau mau diusut, proses pengusutan mulai dari mereka, nggak bisa. Dan kalau misalnya dilaporkan, laporkan saja. Karena hasil dari kerakusan mereka serahkan juga sebagian kepada atasannya. Maka atasan tidak akan mengambil tindakan. Ya. Mereka pada umumnya adalah para pengusaha yang bekerja sama dengan para pemegang jabatan. Jadi ini biasanya dua pihak ini.
pengusaha dan pemegang jabatan. Pemegang jabatan itu yang mempunyai wewenang untuk ngatur ini itu, terus duitnya itu dari para pengusaha. Dari zaman dulu ya, di dalam Al-Quran itu disebut muftar. Ya. Muftar itu orang yang hedon, orang yang hedon, yang suka bermewah-mewah, pamer-pamer kekayaan. Nah, sekarang ini isunya lagi rame tentang orang-orang yang hedon, ya. Padahal penghasilan dia atau penghasilan bapaknya atau penghasilan suaminya itu yang resmi itu kecil, tetapi mereka bisa memamerkan kekayaan yang luar biasa. Itu dari zaman dulu begitu, dan mereka disebut muftar di dalam Al-Quran. Dan diberitakan bahwa masyarakat itu kalau mereka terus seperti itu, yang dengan kata lain merajalela, maka bisa diperkirakan bahwa masyarakat itu akan hancur. Jadi hati-hati, jangan sampai kerakusan di dalam suatu masyarakat itu terjadi terus-menerus, merajalela, tidak terkendali. Karena apa? Itu akan merusak tatanan hidup, dan karena tatanan hidup itu rusak, maka masyarakat itu akan hancur. Bentuk hancurnya macam-macam. Bisa dalam bentuk krisis ekonomi, bisa dalam bentuk pertikaian, karena saling minta bagian yang lebih banyak. Nah, Allah memperingatkan kita, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami di sini Allah maksudnya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami biarkan, di sini terjemahannya perintahkan, kami biarkan orang-orang yang hidup mewah, yang hedon di negeri itu. Terus tetapi mereka dengan senang hati, ya, kita bilang dengan senang hati karena seolah-olah itu kesukaan mereka, atau dengan terang-terangan melakukan itu. Maka kalau itu sudah sampai pada puncaknya, maka pantaslah bagi kami untuk menjatuhkan statement atau qaul dalam bahasa Arab. Qaul kalau dalam bahasa Inggris sentence, atau dalam bahasa Indonesia vonis. Maka jatuhlah vonis kepada mereka, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi biasanya kehancuran suatu masyarakat itu dimulai dari kehancuran perilaku orang-orang yang hedon. Orang-orang yang hedon itu siapa? Yaitu pengusaha yang bekerja sama dengan pejabat. Bagaimana nih? Apa pengusaha yang bekerja sama dengan pejabat, atau pejabat yang kerja sama dengan pengusaha? Ya, bisa dua arah ya. Jika terjadi kehancuran sebagai akibat dari kerakusan, yang tidak terlibat dalam kejahatan pun ikut merasakan kependeritaannya. Karena apa? Mereka tidak menegur, tidak menghentikan praktek kejahatan itu. Ya. Coba kita lihat pada waktu krisis moneter tahun 97-98. Itu kan dikarenakan besarnya bocornya dana untuk yang dialokasikan untuk pembangunan, terutama anggaran rutin pun juga banyak bocor. Tapi anggaran pembangunan itu banyak dibiayai dengan pinjaman dalam bentuk mata uang asing atau dolar. Kemudian itu dipakai untuk membangun sarana-sarana umum supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Misalnya dengan cara membangun jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Maka daerah-daerah itu yang biasanya sulit membawa produknya ke pasar menjadi mudah. Nah, maka ekonomi akan makin maju. Kalau kegiatan bisnis makin maju, maka pajaknya lebih banyak yang diperoleh. Pajaknya bisa dipakai untuk membayar utang. Nah, utang yang semacam itu biasanya kan ada jangka waktu, ada grace period. Nah,
Tapi karena yang dicuri itu bisa 50% atau lebih, akibatnya mutu jembatan itu jelek. Karena jelek, belum sampai habis masa grace periodnya, udah hancur. Karena hancur, tidak bisa membangkitkan ekonomi daerah itu. Lalu pengusahanya atau rakyatnya itu penghasilannya tidak bertambah, maka pajaknya tidak bisa meningkat. Karena pajak tidak bisa meningkat, maka kemampuan membayar hutang menjadi kecil. Nah, terus terjadilah permintaan dolar lebih besar daripada biasanya. Terus terjadi krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi, yang tidak mencuri, yang tidak korupsi juga kena akibatnya. Semua rata kena. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu terhadap siksaan, bencana yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Enggak, kalau orang zalim itu merajalela, maka kerusakan itu akan ditimpakan kepada seluruh rakyat. Yang tidak zalim pun kena. Itu kan tidak adil, karena aku tidak ikut korupsi. Nah, andilnya di mana? Tidak menegur. Tidak menegur. Cuma sayang, orang yang menegur itu ditakut-takuti dan dipenjara. Justru yang mencuri tidak dipenjara, tapi yang menegur dia yang dipenjara. Apalagi zaman sekarang ada undang-undang ITE itu, jadi akan sulit bagi rakyat untuk mengingatkan. Nah, kita mesti hati-hati jangan sampai itu menimpa kita semua. Innallaha syadidul iqab. Kalau Allah itu sudah menimpakan siksaan kepada kita, siksaan itu pedih. Nah, pernyataan Allah semacam ini hendaklah menyadarkan kita akan pentingnya pembinaan para calon pemimpin kita. Pembinaan mesti dimulai dari pembinaan keimanan, sehingga perilaku menyimpang yang didorong oleh kekuasaan itu bisa dikendalikan dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Jadi dengan begitu, kalau kita itu calon pemimpin bisa dibina keimanannya, maka pengawasannya itu tidak perlu dari orang lain. Pengawasannya itu dari dalam diri sendiri. Ini betul-betul pengawasan yang melekat. Karena melekatnya bukan di dalam organisasi, tetapi di dalam diri seseorang. Ada orang atau tidak ada orang, itu tetap dia menjaga diri, tidak akan melakukan kerakusan. Nah, di mana tempat pembinaan itu? Kita lihat yang berkuasa sekarang ini jalurnya apa sih? Ada jalur karir, ada jalur partai politik. Tetapi kenapa mereka pada rakus? Karena tidak dibina. Nah, terus kalau buktinya seperti itu, berarti tidak ada pembinaan atau pembinaannya kurang, baik di partai politik maupun di jalur-jalur karir. Maka kalau kita ingin membina para pemimpin, kita membinanya sebelum mereka jadi pemimpin. Sebelum mereka menjadi pemimpin, kita bina terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini nanti yang akan naik menjadi pemimpin. Nah, untuk membina keimanan pada calon-calon pemimpin ini, lebih cocok itu di masjid. Karena kita sudah melihat partai politik gagal dalam membina kader-kader mereka. Bahkan mereka tidak bisa menyiapkan kader untuk menjadi pejabat. Nah, buktinya mereka banyak mengambil calon-calon anggota DPR dari luar. Hanya karena terkenal, penyanyi, pelawak, dan sebagainya. Terus diambil supaya bisa menjadi anggota DPR mereka. Kenapa bukan dari kader-kader mereka sendiri? Karena pengkaderan di mereka itu gagal. Kalau mereka gagal, ini problem sosial. Kalau ini problem sosial, kita harus menyelesaikan problem ini. Caranya gimana? Kita membuat latihan kepemimpinan
di masjid-masjid. Tidak usah berpolitik, ya. Tidak usah berpolitik. Kita siapkan calon-calon pemimpin itu di masjid, supaya nanti kalau mereka mempunyai bisnis, mereka bisa memimpin bisnisnya itu dengan baik, dengan berdasarkan keimanan. Kalau mereka menjadi pemimpin politik, mereka juga akan memimpin dengan dasar keimanan. Nah, oleh karena itu, alangkah pentingnya kita membina kegiatan di masjid. Sekarang ini banyak dana-dana masjid itu dipakai untuk aset material, membuat masjid yang bagus-bagus. Tetapi kesejahteraan manusianya kurang. Jadi mestinya dana yang masuk dipakai untuk membina. Ada masjid yang menghabiskan dana masuk untuk kesejahteraan jamaahnya, tetapi terlalu banyak untuk makan. Nah, mestinya juga yang untuk makan ya, tapi juga untuk pembinaan keimanan itu mesti ditekankan. Mumpung ada dana, maka dana itu dipakai untuk membina keimanan mereka. Ya, kita lihat itu di YouTube belakangan ini, itu kan ada masjid yang puluhan ribu orang mengambil buka dari masjid itu. Masya Allah, luar biasa. Atau paling tidak ribuan lah. Tapi hanya untuk makan. Kan sayang. Mestinya makan, tapi juga sekaligus meningkatkan keimanan mereka. Nah, itu saja sudah dipuji-puji, masjid itu bagus. Karena memikirkan kesejahteraan jamaah. Nah, yang perlu dibina lagi, masjid-masjid hanya mengumpulkan duit untuk membangun, tetapi manusianya kurang dibangun. Ya, jadi saya ini ingin mengajak, mari kita mulai gerakan membangun keimanan jamaah, terutama anak-anak muda, supaya mereka nanti bisa menjadi pemimpin yang solih. Baik pemimpin bisnis maupun pemimpin ormas atau pemimpin partai politik. Ya. Nah, orang yang soleh itu gimana sih? Nah, salah satu ciri khas orang yang soleh adalah mereka menyadari bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah dan mereka takut menghadapi siksaan neraka. Itu ciri khas orang soleh. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi, itu berarti pengawasannya melekat pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menyimpang. Dan mereka kalau melanggar, mereka takut nanti akan masuk ke neraka. Nah, kejahatan yang berasal dari kekuasaan itu bisa juga muncul dalam bentuk mengurangi timbangan atau takaran. Gimana mengurangi timbangan dan takaran? Kita seringkali mendapatkan contoh mengurangi timbangan itu kalau kita beli gula, beli sayur, beli beras misalnya, 1 kilo ternyata dikurangi. Itu contohnya seringkali begitu. Padahal pengurangan timbangan atau takaran ini jauh lebih banyak di luar sektor itu. Nah, kejahatan semacam itu seringkali terjadi di lingkup pekerjaan konstruksi. Nah, misalnya kontraktor mengurangi kebesaran atau mutu besi beton yang digunakan untuk membangun gedung atau jembatan. Itu kan pengurangan. Atau kadang-kadang kontraktor merasa terpaksa menguranginya karena apa? Dananya dipotong oleh pejabat yang mengurusi pembangunan tersebut. Jadi ini aku kasih proyek nih, tapi kamu ngasih aku berapa? Nah, itu anggarannya sebenarnya anggaran untuk mutu yang tinggi, tetapi karena dikurangi, terpaksa kontraktornya mengurangi timbangan atau mengurangi mutu produknya. Nah, pengurangan semacam ini diperingatkan dengan keras oleh Allah, yang mengulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran. Karena diulang-ulang, oh berarti penting ini. Ya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'uful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata
dari Tuhanmu. Bukti yang nyata ini bisa dari pelajaran seperti kitab, bisa berupa mukjizat para nabi. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan. Jangan dikurangi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Membuat kerusakan, kalau ada pengurangan itu berarti merusak tatanan hidup. Jadi bukan merusak lingkungan, tapi merusak tatanan hidup. Nah, kalau tatanan hidup itu rusak, maka kemungkinan besar nanti suatu saat akan hancur. Ya. Kita jangan menunggu kehancuran itu, tapi kita perbaiki, kita koreksi. Ya. Allah itu sudah membuat aturan hidup di dunia ini dengan baik. Apa itu yang dibuat oleh Allah? Misalnya begini, di luar di samping Allah memberikan pelajaran di Al-Quran misalnya seperti ini, jangan mengurangi timbangan. Allah juga mencegah itu dengan cara menanamkan rasa adil di setiap benak seseorang. Setiap orang itu mempunyai konsep keadilan. Cuma kadang-kadang dia melanggar sendiri. Coba, kalau kita pada giliran menerima, kita kan minta keadilan. Tapi seringkali yang curang itu ketika dalam posisi memberi. Itu lalu terjadilah kecurangan. Makanya orang yang mengurangi timbangan disebut curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam bisnisnya. Lalu perampasan hak orang lain itu sering juga dilakukan oleh pengusaha yang bekerja sama dengan pejabat pengambil keputusan dengan cara memberi uang sogokan agar satu proyek diberikan kepadanya, bukan kepada orang yang sebenarnya lebih berhak. Ya. Mestinya kalau tender itu kan yang kualitasnya paling tinggi, harganya paling murah, itu akan menang. Tapi seringkali proyek itu diberikan kepada perusahaan yang kualitas pelayanannya itu lebih rendah dan harganya tinggi. Karena apa? Karena sogokan. Ya. Karena sogokan. Nah, itu merebut hak orang lain juga. Karena yang berhak mestinya kan yang tendernya paling bagus, tapi dirampas. Bahkan saya pernah mendengar ada satu proyek ditenderkan, tetapi proyek itu sudah dimulai. Artinya tender itu kan hanya pura-pura saja. Ini sudah dikerjakan oleh seseorang begitu, tapi ini ditenderkan. Masya Allah, kok bisa terjadi ya? Ya. Itu saya pernah mendengar orang yang ngomong begitu langsung kepada pejabat tingginya yang mengatur itu. Nah, karena ditegur dan ada bukti, lalu saat itu ya untuk peristiwa itu dibatalkan. Tapi dibatalkan bisa juga sementara kan, nanti diberikan kepada dia lagi itu bisa gitu. Ya. Jadi sogok menyogok itu adalah salah satu cara untuk mengambil hak orang lain, maka tidak boleh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Caranya apa? Wa tudlu biha ilal hukam. Kalian menyodorkan harta atau nyogok kepada hukam. Hukam ini pengambil keputusan. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa makan bagian dari harta orang lain bil ithmi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahui, orang-orang itu tahu sebenarnya, tetapi dilanggar juga. Mereka alasannya, ya kalau nggak gitu kita nggak dapat pekerjaan. Itu kalau kita mau membenahi dari mana ini. Jadi, nah, memperhatikan besarnya bahaya kerakusan dalam kehidupan bermasyarakat, maka calon pemimpin mesti berusaha meningkatkan kemampuannya untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu, dengan antara lain menghilangkan kecenderungan rakus dari jiwanya. Bagaimana cara menghilangkan rasa rakus? Ada beberapa langkah
yang bisa dilakukan untuk menjauhkan diri dari kerakusan. Antara lain misalnya yang pertama, kita yakinkan pada diri kita sendiri bahwa Allah sangat bijaksana dalam membagi rizki kepada setiap anggota masyarakat. Allah memberi banyak kepada orang yang menurut Allah layak, dan memberi sedikit kepada orang yang menurut Allah itu layak dia diberi hanya sedikit. Oleh karena itu, kita bangun rasa menerima dan puas, atau bahasa Arabnya ridho atau qanaah, ya, menerima dengan puas atas pembagian rizki oleh Allah kepada kita, karena pembagian itu sudah dengan pertimbangan yang sangat bijaksana. Tapi orang seringkali memaksa diri, ya. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang berserah diri, wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberi dia rasa menerima atas apapun yang sudah diberi oleh Allah. Jadi pasrah saja kepada Allah, terus diberi sebenarnya udah cukup, udah dianggap baca itu memadai, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Tapi banyak orang yang rakus sehingga kepingin memperoleh lebih banyak lagi. Coba kita cek orang-orang yang korupsi. Seandainya tanpa korupsi mereka cukup nggak? Cukup sebenarnya, ya, cukup. Tapi mereka kepingin lebih saja. Nah, yang kedua, kita berhati-hati dalam mencari dan memanfaatkan rizki dari Allah. Kita hanya mau menerima dan menggunakan rizki yang halal saja, dan tidak mau memperluas sumber rizki kita sampai dengan yang haram. Kita sadari bahwa harta yang haram akan mendatangkan berbagai masalah di kemudian hari. Allah mewanti-wanti kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang tersedia di bumi ini secara halal dan bagus, ya. Halal, jangan yang haram. Bagus, jangan yang membahayakan kesehatan kita dan sebagainya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Makanan yang tidak halal itu biasanya mengarah kepada kerusakan yang merupakan langkah-langkah setan. Jadi orang kalau merambah ke yang haram itu sama dengan mengikuti langkah-langkah setan. Padahal innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu nomor 2. Nomor 3, kita mengharapkan barokah dari Allah dengan cara menerima rizki yang betul-betul hak kita sendiri. Jadi kita membatasi rezeki itu yang kita betul-betul berhak, yang tidak berhak nggak usah. Ya. Kita ajarkan anak cucu kita misalnya ada uang jatuh di jalanan, diambil terus dimanfaatkan. Jangan, itu bukan hakmu. Caranya misalnya dengan cara diumumkan atau bagaimana. Ya, kalau dulu itu katanya kalau ada menemukan sesuatu di jalan serahkan ke kantor polisi. Nah, tapi kantor polisi juga belum tentu nanti disalurkan yang dengan baik gitu ya. Jadi, kita hindari merebut atau menggunakan hak orang lain tanpa izin. Ya. Abdullah bin Umar cerita bahwa Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah, faman akhadhaha bihaqqiha barakallahu lahu fiha. Wa rubba mutakhawwidin fi mashtahat nafsuhu laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar." Sungguh dunia itu manis lagi hijau. Hijau artinya menarik. Barang siapa mengambilnya sambil memperhatikan haknya, maka Allah akan memberi berkah kepadanya dalam kehidupan di dunia. Jadi yang akan diberi berkah adalah orang-orang yang membatasi rezekinya pada yang betul-betul haknya dia. Banyak orang yang mengambilnya demi menuruti hawa nafsu, sehingga tiada lain baginya di hari kiamat kecuali neraka. Yang keempat, kita berusaha untuk tidak tergiur dengan kelebihan orang lain, baik dalam kekayaan maupun kekuasaan. Jadi
kita nggak usah iri terhadap orang lain, nggak usah berangan-angan kalau itu untuk saya bagaimana, karena iri hati itu bisa berkembang menjadi dengki dan bisa berkembang menjadi permusuhan, tapi setidaknya bisa menjadi rakus. Kita hilangkan rasa tergiur. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dikum ala ba'd. Kalian jangan berangan-angan tentang apa yang Allah berikan lebih kepada orang lain. Lirijal nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasaban. Allah itu memberi bagian kepada orang yang memang layak, mereka telah berusaha untuk itu, dan para wanita juga begitu, diberi bagian, nasib itu bagian sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Nah, kalau kita mempunyai keinginan, jangan melihat itu, tapi kita mintanya kepada Allah. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalau menginginkan sesuatu, mintanya saja kepada Allah, supaya kita tidak mempunyai iri dan tidak punya keinginan terhadap milik orang lain. Yang kelima, kita jangan suka membanding-bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Karena hakikatnya rizki yang banyak itu ujian yang disodorkan oleh Allah kepada penerimanya. Jadi nggak usah kita melihat terlalu lama. Wala tamuddanna ainak, itu arti letterleknya, jangan memanjangkan matamu kepada apa yang kami berikan lebih kepada orang lain. Memanjangkan mata itu artinya apa? Di terjemahan ini yang saya copy paste diartikan jangan menunjukkan menunjukkan pandangan kepada benda itu. Jangan melihat. Tapi bisa juga diartikan jangan memanjangkan mata, jangan melihat berlama-lama. Ya, melihat sepintas oke lah. Ya. Tapi jangan berlama-lama, karena nanti kalau berlama-lama ada keinginan yang seperti itu. Ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris ada bedanya. Kalau melihat itu see begitu ya. Tapi kalau melihat berlama-lama itu kan stare, ya. Memandang berlama-lama. Nah, itu nanti bisa muncul keinginan untuk memperoleh seperti itu. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan ini ada yang saya kemukakan bahayanya apa, terus kemudian apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang rakus, supaya menjadi indikasi apakah kita mempunyai indikasi yang semacam itu. Kalau ada, kita mesti menghilangkannya. Atau kalau kita belum ada indikasi itu, jangan sampai kita terhinggap kerakusan. Lalu di bagian akhir saya kemukakan tadi bagaimana caranya supaya kita tidak rakus. Jadi ringkasnya, memimpin diri sendiri itu dimulai dengan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bermacam-macam, termasuk yang kita bahas pagi ini adalah hawa nafsu tentang kerakusan. Kerakusan mendorong orang berlomba dalam harta dan kekuasaan. Kerakusan menjadi fenomena umum yang bisa menghancurkan negeri. Untuk menghindari kerakusan, kita rela dengan pembagian dari Allah, kita membatasi diri dengan rizki yang halal saja, kita tidak mengambil hak orang lain, tidak tergiur harta orang lain, dan tidak perlu membanding-banding harta kita dengan harta orang lain. Semoga Allah memberi kita rasa ridha kepada pembagian rizki darinya dan menjauhkan kerakusan dari hati kita. Amin.